Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Habib. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen dana. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen dana. Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen sangat berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung tercapainya tujuan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Manajemen dana bank adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah cost of money dapat bersaing dengan bank-bank lain. Bagi bank, manajemen dana adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito sangatlah penting dalam pengelolaan sumber dana, dimulai dari pencairan dan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencairan sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Kita masuk ke materi kedua, yaitu perencanaan dalam jumlah dana bank. Perencanaan jumlah dana bank diperlukan untuk menetapkan dana yang dibutuhkan sehingga pengendalian dapat dilakukan. Perencanaan yang baik harus didasarkan atas analisis data dan informasi. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan jumlah dana bank antara lain: 1. Undang-undang perbankan dan surat edaran bank sentral. 2. Situasi moneter dan keadaan perekonomian. 3. Pendapat masyarakat dan besarnya biaya hidup. Yang keempat, jumlah bank saingan dan besarnya cost of fund yang berlaku. Yang kelima, capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal dan bank for international settlement. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya itu. Jadi setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penentuan besarnya dana bank. Untuk menentukan besarnya dana bank secara absolut sulit, tetapi besar dana bank dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut: A. Ketentuan pemerintah. B. Kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. C. Area operasional bank. D. Produk jasa bank. E. Tujuan bank. F. Pimpinan bank. G. Kebutuhan likuiditas yang dimiliki. H. Tingkat kualitas dari aset. I. Struktur dari tabungan. J. Tingkat kualitas dan sistem operasional dari bank. K. Tingkat kualitas pemilik bank. Kita masuk ke materi keempat, yaitu sumber-sumber dana bank. Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana atau modal bank dipergunakan untuk modal kerja dan menjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern adalah dana yang bersumber dari dalam bank seperti setoran, modal, atau penjualan saham, pemupukan cadangan laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap. Dan dana dari sumber ekstern adalah dana yang bersumber dari luar bank atau pihak ketiga, seperti deposito, giro, call money, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan.
Modal sendiri bank atau equity fund adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri, terdiri dari modal inti dan modal perlengkap. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi dua, yaitu satu modal inti, dua modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci, modal inti dapat berupa bentuk-bentuk sebagai berikut. A. Modal disetor. B. Agio saham. C. Cadangan umum. D. Cadangan tujuan. E. Laba yang ditahan. F. Laba tahun lalu. G. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangan dikonsolidasikan atau monitor interest. 2. Modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat persamakan dengan modal. Secara rinci, modal pelengkap dapat berupa A. Cadangan revaluasi aktiva tepat. B. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. C. Modal yang menurut BIS disebut hybrid debt equity capital instrument. D. Pinjaman subordinasi. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kebijaksanaan penarikan dan pengumpulan dana bank. Kebijaksanaan penarikan dan pengumpulan dana bank harus ditetapkan dengan baik dan benar supaya efektif dan efisien untuk memperoleh kebutuhan dana tersebut. 1. Kebijaksanaan penarikan dan pengumpulan dana berasal dari sumber intern. A. Penjualan saham portofolio. B. Meningkatkan nilai saham. C. Penerbitan saham baru. D. Reinvestasi laba. 2. Kebijaksanaan penarikan dan pengumpulan dana berasal dari sumber ekstern. A. Kebijaksanaan eceran. B. Kebijaksanaan distribusi. C. Kebijaksanaan suku bunga. D. Kebijaksanaan waktu. E. Kebijaksanaan pemberian hadiah. F. Kebijaksanaan pemberian tabungan. G. Kebijaksanaan kombinasi. Kesimpulan, manajemen dana bank adalah proses mengatur penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Dana bank berasal dari dua sumber. 1. Sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. 2. Sumber modal ekstern berasal dari tabungan-tabungan pihak ketiga. Dana sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang car KPPM-nya menurut standar BIS minimum sebesar 8%. Jika kurang dari itu akan dikenakan sanksi oleh bank sentral. Pimpinan bank harus secara serius mengatur R dan K untuk menghindari banyaknya beredar cek atau biliet giro kosong agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap baik. R atau K hanya dapat dibuka di bank umum saja, sedangkan R dan K dalam valuta asing atau falas hanya oleh bank devisa saja. Dengan R dan K akan memperlancar lalu lintas pembayaran modern, ekonomis, praktis, dan lebih aman. Saran, dalam rangka pencapaian tujuan usahanya, bank harus secara serius mengatur dan mengelola keuangan atau dana bank dengan sebaik-baiknya, baik dana yang diperoleh dari sumber intern dan sumber ekstern. Pimpinan bank harus secara serius mengatur atau K untuk menghindari banyaknya beredar cek biliet giro kosong agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap baik. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya materi tentang manajemen dana bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.